kondisi Perumda Pasar yang dari mulai berdiri sampai sekarang tuh kondisi merugi terus. Saat ini ya pasti roboh. Kardi Susanto. Ya. Malam ini kita ketemu dengan beliau selaku direktur Perumda Pasar. PD Pasar. Oh. Pasar Batu Raja. Sehat Kak? Sehat. Iya, luar biasa. Enak jadi direktur Pak? Hah? Enak? Mana ya? Nano-nano. Iya. Ada enak, permen. ada berat. Enak tuh enak, namanya di kolom kan enak. Permennya ya? Ya permennya. Kalau jabatannya Kak? Hah? Jabatan ya kalau dari finansial ya minim, tapi itu tantangan. Minimum mana Kak? Tantangan. Ya kondisi Perumda Pasar yang dari mulai berdiri sampai sekarang tuh kondisi merugi terus. Terancam roboh berarti Kak? Hah? Terancam roboh? Ya bisa jadi itu. Kalau tidak bisa kita benahi saat ini ya pasti roboh. Nah, karena dulu kan aktif di LSM dan wartawan. Iya. Artinya sudah mungkin paham lah ya, seluk beluk PD Pasar, Perumda, apalagi pasar induk itu kan lama menjadi sarang hantu jika itu kan. Iya. Tempat apa Lip? Uji nyali. Oh iya. Saking lamanya nganggur Iya. kan. Nah, kira-kira apa ke depan Kak terhadap PD Pasar ini, pasar induk? Dari hutan terbengkalai, Terima kasih. ya kita berusaha mengaktifkan, karena kalau kita lihat itu apa tuh pasar induk itu potensi bangunannya, luasnya, segala sudah sangat memadai dan layak untuk pasar. Tinggal dimanfaatkan Kak ya? Tinggal dimanfaatkan. Oh. Jadi sayang kalau itu dibengkalai kan. Selain itu untuk sisi ekonominya, masyarakat di sekitar pasar induk itu sudah ribuan karena sudah banyak perumahan-perumahan. Sudah tuh dekat dengan rumah penduduk, jumlahnya banyak, artinya mendatangkan potensi. Sudah tuh selain itu memang mengapa aku fokus di pasar induk? Pasar induk itu kan melihat potensi yang sebagaimana aku jelaskan tadi. Selain itu, aku pengen menghidupkan pasar induk itu untuk mengurai permasalahan yang ada di Perumda Pasar. Ya pedagang-pedagang yang jualan di pinggir jalan, itu kan kita harapkan dengan itu berfungsi, jadi otomatis kan bisa ditampung. Jadi kita bisa sudah menertibkan. Tapi menertibkan pedagang ya jelasnya tidak bisa lepas dari kerjasama dengan pihak terkait. Yang beratnya lagi itulah tadi, seluruh permasalahan pedagang itu dilimpahkan masalah Perumda Pasar. Memang wilayah pasar Kak? Ya, wilayah pasar itu kan ada tempat. Itu. Kalau di wilayah pasar memang numpuk, memang pasar. Tapi yang numpuk bukan di wilayah pasar, bukan kan? Jadi itu wilayah siapa itu Kak? Nah, itu sebagai wartawan kamu cari masalah itu. Sama bro. Kan? Wilayah siapa coba? Jadi itu pasti banyak sudah tahu masalah itu. Ya. Jadi yang jelasnya ya sebagai aktivis, mantan aktivis, bukan paling mantan, masih aktivis. Cuman geloranya agak direm-rem dikit. Agak direm dikit Kak ya? Iya. Tapi yang jelasnya di situ, tujuan kita tuh di situ. Kita pengen membuktikan pasar bagaimana mengelolanya lebih baik. Pertama, dia tuh bisa meningkatkan pendapatan. Selama ini Kak? Minus. PAD tidak pernah ada PAD dari Perumda Pasar. Lah kan banyak, ada pasar baru. Iya. Pasar Poco, pasar RS. Ya, memang kalau dilihat dari pandangan umum, pasar itu aktif, tapi kenyataannya miskin. Itu banyak utang-utang dari pedagang yang tidak bayar itu banyak itu. Utang retribusi, sewa kios, sewa los, duit kebersihan keamanan itu minim. Sedangkan karyawan kita kan banyak. Jadi untuk bayar karyawan itu masih banyak belum bisa dibayar. Tertunggak berarti Kak? Tertunggak berarti? Iya. Tidak gajian? Iya, tidak gajian. Berapa bulan Kak? Berapa bulan tidak gajian? Ya tergantung pendapatan lah. Pendapatan agak besar, jumlahnya dibayarkan masih banyak. Oh, sesuai. Yang tidak banyak pendapatan sedikit, yang dibayarkan sedikit. Sesuai penerimaan Kak ya? Iya, sesuai penerimaan. Tapi saat ini masih lancar Kak ya? Gaji kawan-kawannya? Ya yang lancar yang dibayar, ada yang tidak lancar. Direktur, ini dirut mana?
Tiru lancar, tiru lancar. Dulu dia. Ya, karena jadi intinya di situ. Jadi kita sesuaikan dengan kinerja. Sebenarnya permasalahan itu jelas ya karena aku baru di Perumda Pasar. Di situ untuk pengamatan penilaian. Jadi memang banyak yang terjadi Perumda Pasar ini yang belum lengkap. Peraturan-peraturan masalah ketenaga kerjaan, aturan-aturan tentang gaji, job Desk-nya. job desk-nya. Jadi karena apa, perekrutan ini sudah terlalu banyak sebenarnya karyawan. Berapa Kak? Kalau boleh tahu. Untuk sekarang ini 110. Itu dari jumlah 120 lebih. Nah, itu 120 lebih itu ini sebenarnya kesalahan di dalam input. Uang apa tuh yang petugas kebersihan itu dimasukkan daftar karyawan, padahal kan bukan. Oh. Ya, sifatnya kan upahan mereka, kita ngupah pihak itu. Nah, jadi itu kita pangkas, keluarkan dari daftar, ya tinggal 110. Jadi ada pemangkasan Kak? Ya kita tuh kalau pemangkasan karyawan belum, tapi yang petugas kebersihan yang sifatnya kita harian itu kan kita masukkan lagi di dalam daftar itu. Terus mereka cuman Kak? Itu tetap dipakai, tapi tidak masuk sebagai daftar karyawan. Benar. Nah, Tenaga lepas lah kan? ya harian lepas. Harian lepas. Nah itu. Oh. Nah sekarang permasalahannya lagi ialah salah satu untuk meningkatkan PAD, keuntungan biar dapat PAD ya, dari hasil evaluasi BPKP. Ini hasil evaluasi BPKP. Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Itu apa itu dari saran dan ininya itu harus karyawan dikurangi paling tidak 50%. Wow. 50% saya dirumahkan. Sampai 3K. 50%. Honorer. Dari 110 tinggal 50 lagi Pak. Ya. Itu apa alasannya nggak sampai hasil audit BPKP? Karena selama ini setiap hasil untuk bayar gaji. Gaji pun masih banyak terutang. Itu pun sebenarnya kalau dilihat gaji karyawan itu tidak layak. Ada yang gaji 400, 600, 700 di bawah UMR. Di bawah UMR. Tidak layak lah itu. Tapi ya sifatnya dipaksa-paksa kan itu tidak paham juga karyawan bisa bertahan juga ngapo kan. Benar. Nah, tapi intinya di situ. Cuma kalau kita memang mengikuti apa tuh audit itu, saran dari hasil evaluasi BPKP, memang bisa pasar itu bisa menguntungkan. Itu rencana kapan Kak? Akan diterapkan? Ya itu sekarang ya karena kita baru mulai buat aturan-aturan dulu untuk melakukan kebijakan itu. Kan selama ini aturan itu belum ada kebijakan itu. Jadi berjalan tanpa aturan? Tanpa ada aturan. Misalnya masalah penetapan gaji karyawan itu tidak ada. Tidak ada aturan itu. Itu dilemanya. Jadi seluruh aturan-aturan itu banyak tidak jelas. Itu banyak tidak jelas. Makanya timbullah seluruh permasalahan itu. Itu juga selama ini juga akun untuk apa itu buat laporan keuangan yang seharusnya memakai pihak akuntan publik yang kerjasama dengan BPK itu tidak pernah dilakukan. Baru tahun ini yang kulakukan. Oh, dijalankan? Iya. Walaupun itu laporan keuangan tahun 2023 bukan masa aku kan. Oh, yang sebelumnya. Iya. Nah itu pas dengan dana tidak ada, kita carikan dana, ya untuk bayar itu mahal akuntan publik. Oh. Iya. Nah tapi ya karena keharusan, ya terpaksa kita ini kan. Merumahkan karyawan Kak. Ini kan aku dapat isu ini banyak minjem di bank Kak. Itu mana Kak? Gimana? Minjem di bank. Nah itu salah satunya tadi. Inilah permasalahan dari awal. Pertama aku masuk. Jadi karyawan ini bisa minjem duit bank, ya. Padahal antara pihak bank dengan PD Pasar, Perumda Pasar belum ada KPS itu kerjasama. Tiba-tiba bisa. Lah sudah itu temuan-temuan dari aku itu gaji yang kecil di-upgrade sehingga bisa minjem lebih dari gaji. Aduh, itu pembohongan data berarti Kak? Pemalsuan data berarti? Sekarang logikanya gini, ya gaji kita sekitar ya tidak enak lah, berapa dikit itu, nak minjemnya lagi sulit. Kok mereka bisa minjem ratusan juta? Wow.
gaji 3,5 juta itu bisa minjem 200 lebih. 2.500.000 220 juta bisa minjem. dengan gaji 250.000. Bukan dengan gaji 3.500.000. Oh. Gaji 900 itu bisa minjem 80. Nah, sedangkan yang harus dibayar ke mereka, yang misalnya ada salah satunya yang gaji 900, dia bisa minjem 80 jutaan. Itu per bulan mereka harus bayar itu 1.300.000. Dari mana nombor? Oh, minus, Kak. Minus. Nah, maka ditagihkan ke perusahaan. Dasar apa ini? Nah, itu. Jadi kan padahal kan makanya pada pihak bank itu ketika nagih kataku, dasar kamu minjami apa? Kamu tahu tak gaji dia berapa? Itu permasalahan. Bang apa itu, Kak? Jangan ini ada. Pokoknya ada dari bank itu. Nak Jadi, kami lacak, Kak. nah, ini permasalahan. Kan dalam ketentuan itu. Kalau gaji 900 itu berapa persen paling tidak? Paling maksimal. Paling tidak 80%. Iya. Gaji mereka yang bisa dipotong. 20 untuk mereka itu. Ya enggak? Tapi ini lewat dari itu bisa kamu tagih, kan aneh itu. Kok bisa kamu? Jelas kan ada yang beres. Oh iya. Nah, di situ. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang sering terjadi. Jadi intinya ya kita jatuhnya mulai dari awal. Wow. Mulai ngeset awal, seleksi karyawan, kemampuan karyawan. Ini sudah mulai kita seleksi kemampuan itu. Di-upgrade lah, Kak. Iya, di-upgrade. Nah, ini sedangkan kita pengen meningkatkan kemampuan karyawan, melakukan pelatihan kan butuh dana. Iya. Dana kan minim. Ya terpaksa dari kita sendiri dulu, Mungkin minta ini, Kak. melatih mereka dulu. Minta apa namanya tuh? Dari Pemda apa namanya? Hibah ya? Suntikan dana dah untuk PD Pasar. Kalau selama ini pemerintah daerah tidak lagi ngasih, Pengantin suntikan lagi? dari dulu. Karena Perumda Pasar itu adalah kekayaan yang dipisahkan. Oh. Jadi dia bulat, diserahkan untuk dikelola. Nah, alasan pemerintah tidak bisa memberi bantuan karena Perumda Pasar dari mulai berdiri sampai sekarang belum pernah ngasih PAD. Rp1 belum pernah ngasih, Kak? Belum pernah. Ya jangan kan ngasih, merugi. Gitu. Jadi jangankan untuk yang lain, untuk merehab pasar bayar tidak mampu. Tapi kan sewa mereka, Kak. Nah, Kan sewa mereka pedagang. Mungkin bisa diputar-putar mungkin. apa dia? Yang sewa los, kios gitu. Nah, itulah setelah kita amati permasalahan selama ini banyak. Pedagang banyak yang nunggak, tidak bayar bertahun-tahun. Ada yang baru tadi aku cek dengan salah satu unit pasar. Ada Pak katanya ini tidak bayar mulai tahun 2016. Wih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai hari ini? Iya. Jadi tunggaan mereka itu sudah sampai satu orang itu 10 dan 11 juta. Kalau dikalikan sekian ratus, berapa? Berduit, Kak. Nah, inilah yang mau kita kejar. Oh. Kita sudah koordinasi dengan kejaksaan, kerjasama untuk melakukan penagihan. Oh, cap PDHM. Ya, yang kita harapkan situ. Karena masyarakat ini kalau tidak kita pakai aparat penegak hukum, acu-tacu. Emang efektif apa, Kak? Ya, Efektif apa? mudah-mudahan sederhana, efektif. Kagak angat-angat depan banyak. Lagi depannya banyak angat ujungnya, lempam lagi. Tidak, yang penting kan kita daftar-daftar itu kita suruh kejaksaan. Sederhana dong. Ah, Misalnya tunggaan ini piutang kita, yang hak yang harus kita dapatkan tuh misalnya 3M, ya tak? realnya berapa, Kak? Hah? Realnya berapa? Lebih sebenarnya lebih dari 3M. Selama? Ya berapa tahun itu? Dari berdiri? Dari data-data tadi. Iya. Berdiri sampai sekarang? 3 bulan Ya lebih? kalau ya banyak sebenarnya. Cuman catatan yang lebih lama-lama lagi kan banyak. Cuman dari hitungan kawan yang dari unit tadi dia lihat ada dari 2016. Artinya 2016 sampai sekarang? Nilai 3M itu? Hah? 3M itu? Lebih 3M. Oh. Wow. Itu yang hitung 3M itu cuman hitung kemarin itu 5 tahun. Oh, berarti Ya. sekitar Jadi kan kalau berhasil pihak kejaksaan bantu itu, anggaplah separuh, sudah lumayan kan bagi pasar dapat modal. ya. Itu harapan.
sudah tuh ya, yang jelas ada permainan-permainan lagi yang lain. Cuman tidak etis lah kita. Kita ungkap tidak etis itu. Bongkar apa kak? Namanya ngoceh kak. Ini kalau tim Iya. Ojek kaki tadi ngoceh. ya cuman kalau Itu kawan kita bacanya, kalau sudah dipublikasi itu sudah masalah hukum. Iya. Sedangkan kita sampaikan kan harus dibuktikan dulu. Satu ketenang kak. Di belakang kakak. Iya. Nah, intinya Jangan gitu. takut. Itu aku yakin kalau sudah di kejaksaan nanti seluruh permasalahan itu terbongkar seluruhnya. Oh, karena Terbongkar. Jadi bukan aku yang bongkar, pihak penegak hukum yang bongkar. wow. Intinya di situ. Nah, yang belum bayar tagihan bayar lah. Sebelum kejaksaan nak nerima datang ke rumahnya uji pasar induk. Sekarang sudah aktif belum sih kak? Aktif sudah. Aktif mana kak? Ya ada pedagang, ada pembeli, ada aktif sudah. Waduh. Ada sudah. Oh, berjalan. Alhamdulillah pedagang yang bertahan di situ omsetnya meningkat. Siapa yang beli? Ya masyarakat. Oh. Sekarang ini kalau pasar induk itu pasti jalan. Cuman antara cepat dan tidak cepat. Target berapa lama kak? Berapa lama? Yalah tadi intinya gini. 10 tahun. Sudah periode. Target itu sebagaimana yang disampaikan dari tim penguji. Kan penguji itu kan nanya kapan bisa untung? Ya. Biar kami bisa lihat hasilnya Pak, kinerja Bapak itu. Kataku bisa Pak. Tahun masuk tahun kedua sudah kelihatan itu keuntungan. Tapi ada syarat. Dibantu oleh aparat pemerintah yang lain. Selama ini cak mana? Nah, OPD terkait itu kak? ya selama ini ya Bapak bisa lihat sendiri, Iya. Bapak kan jurnalis. Iya. Jurnalis sampai tahu. Tahu ya kamu? Oh. Jadi ini bukan kita menyalahkan mereka, kita tidak tahu. Jadi intinya di situ. Karena apa? Perumda pasar kami sifatnya hanya menyediakan tempat. Ya tak? Oh, Untuk tempatnya. penegakan aturan Perda juga. perda bukan tugas kami itu. Tugas kami menegakkan itu di wilayah kami. Artinya gini, ya, ketika pemerintah melakukan penertiban pedagang, kami nyiapkan tempat sudah. Tidak bisa masuk di pasar pasar Baru, lama, pasar atas. pasar baru atau Sriwijaya, pasar induk nampung. Itu kan, itu sudah siapkan. Tinggal itu sebenarnya. Intinya di situ. Selama ini menurut kakak nih, mereka pemain enggak mungkin? Ya tidak bisa berandaian. Like, Bapak lihat sendiri lah, Bapak kan jurnalis. Sudah paham lah. Iya. Rapatnya aja bro. Ya, sudah ini kan. Ya beda gitu. Iya. Karena kalau kita ngomong ada permainan itu harus ada bahasa hukumnya. Iya.